yang dimuat dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 adalah mendapatkan perlindungan hukum atau pendampingan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. Jadi memang kalau bapak-bapak ibu mengalami kendala atau permasalahan hukum bisa melakukan konsultasi ke bagian hukum di kantor wali kota. Di dalam persoalan terkait dengan posyandu nanti akan ada beberapa istilah. Yang pertama adalah layanan hukum. Jadi layanan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi layanan hukum secara cuma-cuma kepada penerima layanan hukum. Jadi konsultasi yang kami berikan adalah secara cuma-cuma dan tidak berbayar. Kalau sampai kami melakukan pungutan gitu, pungutan liar gitu. Kemudian yang kedua, pemberi layanan hukum. Pemberi layanan hukum tentu adalah PNS dari bagian hukum, khususnya adalah teman-teman dari tim bantuan hukum dan juga advokat yang terdaftar dalam perusahaan hukum. Jadi kami bekerja sama dengan LBH. Kemarin saya bekerjasama dengan LBH Muhammadiyah. Jadi ketika ada perkara yang kami tidak bisa tangani sendiri, kami melibatkan advokat dari LBH Muhammadiyah. Kemudian penerima layanan hukum yaitu adalah pegawai ASN atau masyarakat umum yang memenuhi syarat sebagai penerima layanan hukum. Nah, itu pemberian layanan hukum itu diwadahi dalam sebuah wadah posyandu. Next. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya Bapak Ibu, contoh ada gugatan terhadap sebuah keputusan. Nah, nanti dari bagian hukum nanti akan diberikan sebuah surat kuasa dari Pak Wali Kota yang menunjuk kami sebagai tim kuasa untuk mewakili. Kami bisa melakukan sidang langsung mewakili Bapak-bapak Ibu-ibu itu di tingkat pengadilan yang pertama. Tingkat pertama itu PN, pengadilan negeri. Yang kedua, pendampingan hukum dalam upaya banding. Banding itu di pengadilan tinggi, kemudian kasasi dan PK itu di pengadilan di Mahkamah Agung. Posyandu itu ada konsultasi hukum, kemudian mediasi, kemudian somasi, kemudian pendampingan hukum pada tahap penyelidikan dan atau pendampingan hukum pada tahap penyidikan. Nah, tahap penyelidikan dan penyidikan ini adalah kaitannya dengan kasus pidana. Kami dari bagian hukum tidak bisa mewakili ASN yang terkena kasus pidana di pengadilan. Jadi sifatnya kami hanya bisa mewakili ketika kasusnya itu perdata atau tata usaha negara. Tapi kalau bapak-bapak ibu terkena kasus pidana, itu adalah bukan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. Itu adalah murni dari kesalahan pribadi, sehingga sifatnya kami hanya melakukan pendampingan. Pendampingan itu adalah memberitahu apa saja sih hak-hak bapak-bapak ibu selama pemeriksaan, kemudian beracara itu seperti apa, kemudian terkait dengan delik pidana yang disangkakan itu seperti apa, konsultasi terkait dengan masalah bapak ibu itu yang kami berikan. Tapi untuk dalam persidangan kami tidak bisa mewakili karena itu sudah kembali kepada pribadi yang bersangkutan. Next. Oleh dua, yang pertama adalah pegawai bagian hukum tim bantu dan yang kedua adalah advokat. Nah, kami seperti yang saya sampaikan, kami melakukan pemberian hukum baik dari litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu adalah penyelesaian perkara atau permasalahan hukum yang sampai jalur pengadilan. Itu litigasi. Sedangkan non litigasi itu penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan seperti mediasi, konsultasi hukum, somasi itu bagian penyelesaian perkara di luar pengadilan atau non litigasi. Nah, untuk non litigasi itu perkara pidana pada pegawai ASN dan masyarakat. Jadi kalau tadi saya sampaikan untuk perkara pidana kami tidak bisa membantu secara litigasi, kami hanya sampai non litigasi. Tapi kalau untuk masyarakat yang terkena kasus pidana, kami juga bisa melibatkan advokat atau lembaga bantuan hukum yaitu LBH Muhammadiyah untuk melakukan pendampingan maupun mewakili dalam hal kasus perdata bagi masyarakat. Bantuan hukum ke kami bagian hukum, maka syaratnya adalah melakukan pengajuan permohonan secara tertulis, kemudian fotokopi KTP, kemudian dokumen yang memiliki relevansi dengan kasus yang dihadapi, serta surat keterangan nomor kronologi singkat terkait kasus tersebut, dan juga bagi masyarakat harus melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM atau
kadang-kala kami di bagian hukum itu sulit untuk mendapatkan dokumen gitu, dokumen informasi yang lengkap. Nah, di sini saya mengingatkan kembali kalau misalnya ada kasus hukum atau layanan hukum tadi, yaitu mendapatkan layanan secara sesuai dengan prosedur, kemudian mendapat informasi, kemudian hak dari pemberi layanan itu juga tadi memberikan layanan secara prosedur dan juga menyelenggarakan seluruh layanan hukum. Permasalahan atau mau konsultasi dengan kami gitu yang berkaitan dengan hukum, itu silakan datang ke kantor wali kota menangani. Sekali lagi kami tidak memungut bayaran sama sekali. Kalau sampai ada pungutan atau rekayasa atau apa, itu kami tentu kena sanksi juga, kode etik juga gitu kan. Jadi pesan kami dalam melakukan tugas gitu ya, tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir selama memang sesuai. Dan kami pun juga melibatkan tim jasa pengacara negara dalam kasus-kasus yang kami tangani supaya lebih kuat untuk memenangkan perkara. Kami juga melibatkan Pak Adam juga gitu kan. Jadi intinya itu yang kami